Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nilah Karnila. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Bandung. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cimaung. Berikut aksi nyata saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Aksi nyata tersebut saya terapkan dalam mata pelajaran matematika kelas 8, khususnya materi pola bilangan dan konfigurasi objek. Sebelumnya, saya membuat daftar pemetaan kebutuhan murid 8A berdasarkan profil gaya belajar mereka. Saya meminta mereka untuk mengakses halaman web akupintar.id dalam rangka mengetes gaya belajar mereka. Kemudian mereka saya minta untuk mengirimkan hasil screenshot dari tes tersebut. Gambar ini merupakan salah satu contohnya. Di sini tertera gaya belajarnya adalah visual dan kinestetik. Ada penjelasannya, berikut ada persentasenya. Di sini visual 60%, kinestetik 36%, dan sisanya adalah auditori. Jadi bisa disimpulkan bahwa anak ini memiliki gaya belajar yang kuatnya adalah visual. Setelah saya petakan daftarnya, kemudian saya merencanakan untuk berdiferensiasi produk. Murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang pola bilangan dan konfigurasi objek. Produk yang dihasilkan dapat berupa gambar atau catatan yang dibuat kelompok dalam bentuk poster atau PowerPoint, rekaman penjelasan, video pendek, maupun kumpulan foto dari benda-benda sekitar mereka yang memiliki suatu pola keteraturan. Sementara diferensiasi prosesnya, untuk visual, saya memberikan bahan ajar berupa PowerPoint yang dapat langsung dibaca dan diamati murid. Untuk auditori, saya memberikan bahan ajar berupa video pembelajaran yang berisi penjelasan materi dari saya. Kemudian, untuk kinestetik, saya mengajak murid untuk melakukan praktikum dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah untuk menemukan konsep pola barisan bilangan kepada murid. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP daring. Identitas sekolah, mata pelajaran matematika, kelas 8 semester ganjil, materi pokok pola bilangan. Untuk pembelajaran ke-7, alokasi waktunya 3 jam pelajaran atau 3 dikali 25 menit. Jadi totalnya 75 menit untuk pembelajaran daring. Tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan presentasi via web Meet, peserta didik dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek dengan menggunakan berbagai representasi dengan teliti dan tanggung jawab. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah kooperatif, think, pair, share. Jenis diferensiasinya adalah proses dan produk. Untuk kegiatan think-nya sudah dilaksanakan di pembelajaran ke-6 atau sebelumnya. Sementara untuk RPP ini saya buat untuk kegiatan yang keduanya, yaitu pair and share melalui presentasi. Nah, di kegiatan pendahuluan ada orientasi, kemudian motivasi. Bagian motivasi saya memberikan 2 buah pertanyaan terkait korek api. Nah, kemudian di akhir saya memberikan refleksi singkat. Apakah mereka menyukai permainan yang diberikan? Bagian mana yang disukai? Apa saran mereka jika ada permainan lagi? Nah, kegiatan ini saya lakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam memberikan pendapat dan saran. Guru dan peserta didik juga membangun koneksi dan rasa saling percaya. Di sini adalah kompetensi sosial emosional, kesadaran dan pengelolaan diri. Kemudian pemberian acuan dan persepsi. Di kegiatan inti untuk think and pair sudah dilaksanakan di pembelajaran sebelumnya.
Di sini, jadi guru hanya menampilkan daftar anggota setiap kelompok kecil yang sudah dibentuk sesuai dengan hasil pemetaan kesiapan belajar. Di sini yang dilakukan adalah diferensiasi proses mengembangkan pengelompokan yang fleksibel. Kemudian, peserta didik mengamati tayangan yang berisi hasil pekerjaan seluruh kelompok. Saya tampilkan dalam Padlet. Pada pertemuan sebelumnya, saya memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk memilih bentuk tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan minat mereka. Di sini diferensiasinya adalah produk, memberikan tantangan dan keragaman. Selanjutnya, saya memberikan teknik presentasi yang akan dilakukan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Nah, sebelumnya saya juga sudah menanyakan ke masing-masing kelompok siapa saja yang akan melakukan presentasi. Di sini KSE-nya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian tahap selanjutnya adalah share. Tiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya, guru membantu menampilkan hasil pekerjaan peserta didik yang akan melaksanakan presentasi. Kompetensi sosial emosionalnya tadi di depan ada kesadaran diri, pengelolaan diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian kesadaran sosialnya di tahap share. Nah, di tahap kelima, saya meminta peserta didik lainnya untuk diberikan kesempatan dalam memberikan umpan balik, dapat berupa masukan positif, tanggapan, atau pertanyaan. Dilaksanakan sampai kegiatan penutup. Nah, di akhir saya juga meminta mereka untuk melakukan refleksi. Di sini KSE-nya adalah kesadaran diri dengan menggunakan Google Formulir. Berikut dengan penilaian sikap pengetahuan. Penjelasan tentang elemen pembelajaran sosial emosional dalam FPP yang saya buat adalah saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan, murid diberikan permainan, kemudian merefleksikannya, pengalaman dalam mengikuti kegiatan tersebut. Tujuannya adalah mengembalikan fokus KSE pengelolaan diri dan refleksi mengenai permainan yang dilakukan, bagian disukai dan saran untuk permainan selanjutnya. Ini bertujuan agar murid memahami perasaan dan minat dirinya. Jadi di sini adalah KSE kesadaran diri. Kemudian refleksi dari permainan ini dilakukan melalui aplikasi Mentimeter sehingga murid dapat saling berbagi dan melihat perasaan murid lainnya. Pada kegiatan inti, saya juga memberikan kebebasan kepada masing-masing kelompok untuk mengajukan diri dalam melakukan presentasi. Tujuannya agar murid dapat membuat keputusan yang matang berdasarkan beberapa pertimbangan yang dimilikinya, seperti keberanian, kesiapan, dan keingintahuan untuk mencoba hal yang baru. Jadi di sini KSE-nya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik lain atas presentasi temannya dilakukan dengan tujuan agar murid dapat memahami perbedaan pandangan dan berempati. Jadi KSE-nya kesadaran sosial. Di kegiatan penutup, saya memberikan lembar refleksi penilaian diri yang mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional. Lembar refleksi ini diberikan dalam bentuk Google Formulir. Berikut adalah pernyataan-pernyataannya. Nah, lembar refleksi atau kompetensi sosial emosional penilaian diri, di sini ada 12 pernyataan, jawabannya ya dan tidak. Untuk jawabannya saya beri skor 1, yang tidak diberi skor 0. Kemudian saya merekapnya. Untuk nilai penilaian diri 9-12 poin amat baik, untuk 6-8 poin baik, sementara untuk 0-5 itu cukup. Saya tampilkan dalam bentuk Google Form agar lebih mudah murid mengaksesnya, begitupun untuk saya dalam pengolahan datanya. Kemudian, ceritakan pengalaman belajar murid. Ungkapkan perasaanmu selama proses pembelajaran matematika pola bilangan ini. Saya meminta mereka menceritakan bagian yang mereka sukai ataupun bagian yang tidak disukai, dan apakah mereka menemukan hal atau pengalaman baru dalam pembelajaran matematika selama ini. Nah,
berikut adalah kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga kalian sehat ya dimanapun kalian berada. Ayo Win, pimpin dulu doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Wina sudah memimpin doanya. Baik, ini adalah materi pola bilangan pertemuan ke-7 kita, atau kalau dalam matematika ini pertemuan ke-8 ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, nanti akan Ibu bagi menjadi 4 bagian. Pertama, Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas ketika kita Google Meet. Kemudian nanti ada motivasi terlebih dahulu. Kemudian nanti Ibu akan memberikan acuan dan pemahaman awal. Kemudian nanti ada dari teman kalian yang akan melakukan presentasi. Nah, untuk yang pertama, kesepakatan kelas. Apa sih yang harus disepakati? Pertama, kamu boleh mematikan video atau menyalakannya. Apakah sudah sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Ya, siap. Nah, sekarang dimatikan terlebih dahulu ya. Nah, bagian kedua adalah motivasi nih. Ada 3 korek api. Bagaimana ya cara merubahnya agar menjadi angka 6 tanpa mematahkannya? Coba. Yang pertama dan kedua dimiringin jadi huruf V, Bu. Setuju nggak yang lain? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Iya, berarti tanpa kita mematahkannya, kita bisa loh membuat angka 6 dengan pemahaman matematika kita bahwa angka 6 itu bisa ditulis sebagai angka Romawi. Tulisannya seperti ini. Ibu akan ngasih link di kolom chat. Itu mengenai refleksi. Coba diklik. Nanti ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalian suka nggak sih sama permainan barusan? Bagian mana yang disukai? Terus ada nggak sih saran kalian untuk permainan selanjutnya sebelum pembelajaran? Kita lihat jawaban teman-temannya ya. Baik, ini hasilnya. Apakah kamu menyukai permainan yang diberikan? Bagian mana yang kamu sukai? Iya, suka. Bagian 1 suka. Soalnya mudah dipahami. Menyukainya, suka semuanya. Menyukai berimajinasi dengan benda sederhana, misalnya korek api. Suka memindahkan korek api, bagian teka-teki korek api. Menyukainya karena mudah dipahami, seru dan mudah dipahami. Ya, ternyata hampir semuanya ya suka. Ada 20 nih yang suka. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Permainan apa yang kamu sarankan untuk pembelajaran selanjutnya? Permainan teka-teki korek api, seperti tadi aja Bu, tanya jawab. Menebak teka-teki matematika. Permainan yang mudah dipahami juga, tidak tahu. Permainan teka-teki mengasah otak. Terus ada lagi, membuat pertanyaan tentang matematika, kelipatan Bu, tidak ada saran. Sip. Oke, barusan adalah hasil respon refleksinya ya. Baik, selanjutnya setelah kalian refleksi, pemberian acuannya. Jadi melalui kegiatan presentasi via Gmeet atau Webmeet, kalian dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek dengan menggunakan berbagai representasi dengan teliti dan tanggung jawab. Representasi itu apa? Kemarin Ibu memberikan kebebasan kepada kalian untuk memilih kalian itu mau buat rangkuman, praktikum, atau catatan ya dalam bentuk poster ataupun dalam bentuk gambar. Nah, nanti ada penilaian. Penilaiannya 3. Sikapnya nanti Ibu amati dan penilaian diri melalui Google Form. Pengetahuannya juga tertulis, bentuknya uraian Google Form. Ini masih dalam satu Google Form. Kemudian keterampilannya nanti dari produk yang kamu hasilkan sama dari presentasi. Nah, karena waktunya sebentar, jadi tidak akan semua siswa dapat presentasi ya. Jadi hanya perwakilannya saja.
Nah, kemudian sebelum memulai pembelajaran, kita ingat lagi nih, ada berapa sih banyak pola barisan bilangan yang sudah kita pelajari sejauh ini? Coba sebutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia dan rekan saya Siti Ajijah. Saya akan mempresentasikan tentang mengenal pola dan barisan bilangan. Adapun materi meliputi tentang pola bilangan persegi. Pola persegi adalah susunan bilangan yang dibentuk oleh bilangan kuadrat. Secara matematika, pola bilangan ini mengikuti bentuk UN sama dengan N kuadrat. Maaf Bu, ini harusnya N kuadrat, tapi keyboard saya gak ada 2 yang kecil. Iya, nggak apa-apa. Sok, Contoh lanjutkan. susunan bilangan yang menghasilkan pola persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Rumus pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Saya senang karena membuat ini dengan hasil saya sendiri, tidak dibantu oleh orang tua. Awalnya kan waktu itu bikinnya yang dikirimin ke Classroom, tapi ternyata materi kurang. Nah, saya bikin lagi dan membuat ide yang baru, dan saya pikir membuatnya itu akan cepat gitu. Kan cuman nulis terus potong-potong, tinggal kasih warna gitu. Ternyata bikinnya itu kurang lebih sampai 4 jam. Di situ saya ngerjainnya dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Di situ saya juga sedikit bangga karena hasilnya rapih dan sangat menarik menurut saya. Nah, ini adalah hasil pekerjaan murid yang saya kumpulkan melalui Padlet, dokumentasi matematika. Di sini terlihat banyak keragaman, ada yang membuat PowerPoint atau ada yang membuat catatan yang menarik, ada yang membuat praktikum, ada yang menggambar, dan ini juga menggunakan praktikum benda-benda yang ada di sekitar rumah. Dan untuk yang ini menggambar. Nah, selanjutnya hasil refleksi tadi dalam bentuk Google Form kurang lebih seperti ini. Untuk 12 pertanyaannya saya konversikan menjadi nilai 1 jika dijawab ya dan bernilai 0 jika dijawab tidak. Nah, untuk nilainya juga tadi di atas 8 itu amat baik. 8 sampai di atas 5 atau sampai 6 itu baik, sementara 5 sampai ke bawah itu cukup. Nah, di sini ada ceritakan bagian yang disukai, ini komentar siswa, ini namanya. Nah, kurang lebih seperti ini hasil rekapannya. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa testimoni dari siswa mengenai bagian yang disukai atau yang tidak disukai selama belajar matematika pola bilangan. Ada dari Asti, ada Irfa, ada Dava, ada Dita. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah kalian menemukan hal atau pengalaman yang baru dalam pembelajaran matematika selama ini? Jelaskan. Saya di sini ambil 4 siswa, ada dari Ismail, dari Mila, dari Adinda, dan dari Ocha. Nah, kemudian selanjutnya refleksi dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Pertama, untuk perencanaan, tantangan merancang pembelajaran berdiferensiasi, proses, dan produk. Kemudian saya merasakan juga tantangan dalam merancang pembelajaran sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab maupun kesadaran sosial, dan bagaimana menyesuaikan pembelajaran antara kompetensi dasar dan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, refleksi untuk pelaksanaan. Pelaksanaan ini saya buat menjadi 2 pertemuan, 5 jam pelajaran, 25 menit untuk 2 jam pelajaran asinkron. Itu dari 35 siswa, dari 36 siswa, ada 35 siswa yang mengumpulkan tugasnya, 97% melalui Google Classroom. Sementara yang 3 jam pelajaran sinkron melalui Google Meet, yang dipraktekkan itu ada 27 siswa, jadi kurang lebih ada 75%. Pembelajaran berdiferensiasi, proses, dan produk sudah tampak dalam pembelajaran walaupun belum maksimal. Diferensiasi proses mengembangkan pengelompokan yang fleksibel,
belum maksimal karena dari 9 siswa itu atau 25% siswa masih memilih mengerjakannya secara mandiri, tidak berkelompok. Kemudian diferensiasi produk sudah baik ditunjukkan dengan kebebasan membuat atau menuangkan hasil diskusi kelompok dalam bentuk PowerPoint, praktikum, menggambar, dan catatan menarik atau poster dengan bagus dan kreatif. Selanjutnya, dalam pelaksanaan, murid menjadi lebih antusias belajar karena mereka belajar sesuai gaya belajar mereka sendiri. Pembelajaran sosial emosional yang ditemukan murid melalui kegiatan games, berdiskusi, dan mengisi penilaian diri secara jujur itu hasilnya amat baik ada 31, baik ada 5, dan cukup itu tidak ada. Kemudian dari produk dan penilaian diri tampak tujuan pembelajaran tercapai karena tadi tujuannya adalah mendemonstrasikan. Kemudian dari presentasi belum nampak baik menurut saya karena baru 3 kelompok yang berani untuk melakukan presentasi ketika Google Meet. Kegiatan penutup dilaksanakan melalui grup WhatsApp karena kendala sinyal jadi Google Meet-nya itu berakhir. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan adalah 1. Terwujudnya merdeka belajar bagi murid karena murid belajar dan membuat karya sesuai dengan minat mereka. Hal tersebut dapat membuat murid lebih senang lagi untuk belajar. Hasil pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional tetap sesuai tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, namun di sini kebutuhan belajar murid secara individu dan sosial dapat terakomodasi. Untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, guru harus memetakan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Rencana perbaikan yang pertama, guru harus lebih teliti lagi dalam melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar murid agar dapat mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tepat. Selain itu, lebih kreatif lagi dalam mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, diperlukan kolaborasi dari rekan sejawat dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional agar lebih berdampak lagi kepada murid. Selain itu, juga melaksanakan observasi untuk kegiatan evaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, untuk pengelompokan murid sebaiknya dilakukan oleh guru sendiri sesuai dengan kesiapan belajar atau minat ataupun profil belajar murid. Dan yang terakhir adalah untuk pembelajaran sinkron melalui webmeet itu diperlukan signal internet yang stabil. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.